Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas materi untuk memenuhi tugas dari dosen Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai penggabungan usaha. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada penggabungan usaha. Definisi penggabungan usaha menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22 Tahun 1999 adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dari penggabungan usaha. Yang pertama itu ada horizontal integration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Biasanya bentuknya penggabungan ini itu untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan untuk meningkatkan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua itu ada vertical integration, adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi, dan atau distribusinya yang sama. Yang ketiga itu adalah conglomeration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Biasanya suatu perusahaan ini akan melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko yang ada pada lini usaha tersebut dan untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya itu adalah alasan dari penggabungan usaha. Yang pertama itu adalah untuk memanfaatkan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Memanfaatkan biaya ini adalah benar, terutama untuk pada periode inflasi. Selanjutnya itu adalah resiko yang lebih rendah, di mana dengan membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan, biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Selanjutnya itu adalah penundaan operasi pengurangan atau favor operation delays, di mana perusahaan pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Selanjutnya itu adalah mencegah pengambil alihan, di mana beberapa dari perusahaan itu memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang terakhir itu adalah akuisisi harta tak berwujud, di mana penggabungan usaha itu melibatkan penggabungan dari sumber daya tidak berwujud maupun yang berwujud. Selanjutnya ada metode akuntansi. Metode akuntansi untuk penggabungan usaha ini untuk penggabungan usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode penyatuan kepemilikan, di mana dalam metode ini diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan yang secara relatif tetap, tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban yang baru. Metode yang kedua itu adalah metode pembelian, di mana dalam metode pembelian ini didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan yang lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung menjadi sebesar nilai wajarnya. Bentuk dan jenis penggabungan usaha. Dari segi usaha perusahaan yang bergabung, bentuk penggabungan badan usaha dilihat dari segi jenis usaha. Perusahaan-perusahaan yang bergabung dibedakan ke dalam tiga macam bentuk sebagai berikut. 1. Penggabungan horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Pada umumnya, dasar dibentuknya penggabungan usaha ini adalah untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. 2. Penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, suatu perusahaan lain yang kemudian pemasok supplier bahan baku perusahaan lain yang kemudian bergabung agar dapat terjaga adanya
kepastian bahan baku dan kontinuitas produksi. Ketiga, penggabungan konglomerat, yaitu merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlainan, misalnya perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan. Jenis penggabungan usaha berdasarkan nomor 22 paragraf 8 tahun 1999 terdapat dua jenis penggabungan usaha, yaitu yang pertama akuisisi atau acquisition adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Yang kedua, penyatuan pemilikan atau unity of interest adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi pemilik perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada entitas penggabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi. Motivasi akuisisi, yang pertama sinergi, yang kedua peningkatan pendapatan, yang ketiga penurunan biaya, yang keempat penghematan pajak, dan yang terakhir diverifikasi. Manfaat akuisisi menurut Spiro 1991 dalam Christina 2003, yang pertama peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna penggabungan kekuatan pasar dan pembatasan pesaing. Ketiga, memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang terakhir, menyediakan manajemen skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat sederhana. Sebagai contoh, penentu jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarnya pun tidak mudah dapat ditentukan. Untuk itu, panduan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan dan ahli hukum, para analisis sangat dibutuhkan. Fungsi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan memerlukan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung. Dapat dipakai dua cara pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung, yaitu 1. Kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasar, harga yang disetujui oleh semua pihak. Tiap-tiap pos dari laporan keuangan harus diperiksa dan dianalisa secara khusus oleh akuntan yang independen. Dan jika dirasa perlu, akuntan dapat menyusun kembali laporan keuangan tersebut agar supaya lebih informatif dan dapat diperbandingkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kedua, kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli di bidang ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu laporan laba rugi dari perusahaan yang digabung juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, seperti halnya pada neraca. Jika dijumpai prosedur penentuan laba rugi,
yang menyimpang dari prinsip akuntansi, maka memerlukan adanya penyesuaian. Kumpulan, dunia usaha semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk, mutu produk maupun pemasaran semakin ramai dan ketat, sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Untuk mengatasi adanya saling merugikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, perlu diadakannya suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan yang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Penjelasan kelompok 1 mengenai materi penggabungan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.